Ngaruh nggak Pak kira-kira dari sebelum Covid sama habis Covid gitu? Ada ngaruhnya. Kalau Pak Marianto gimana Pak? Ada bedanya sih. Pak selama jadi ojol pernah nggak sih kena prank orang gitu? Baru ini. Hah? Baru ini? Iya. Makanannya ada di saya udah sampai, tapi orangnya nggak ada. Ujung-ujungnya disuspend Pak? Kadang-kadang ya begitu, jadi salahnya kita. Yo, what's up bosku? Apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue, Christoph, di Kuliner bareng Christoph. Kali ini kita bakal kulineran lagi di daerah Gading Serpong. Sebenarnya gue udah pernah kesini pas minggu lalu, dan yang bikin gue suka tempatnya itu gede, 2 ruko jadi satu. Tapi di dalamnya jual pempek, harganya mulai dari 3.000-an. Dan ini modelnya pempeknya itu dari pempek Jambi. Pempek Jambi mulai dari 3.000-an. Ya cuma ada di Gading Serpong. Kita masuk dulu, let's go. Nah bosku, ini kita udah nyampe di Pempek Farhan dengan yang punya Pak. Saya pimpinan. Pimpinan di sini ya Pak. Iya, Dengan Pak siapa Pak? Hamdan. Pak Hamdan. Salam kenal Pak Christopher. Oke. Mau nanya Pak, ini Pempek Farhan asli dari Jambi? Iya, dari Jambi. Oh, udah dari tahun berapa Pak? Kalau kita di sini awal bulan 1 sih. Awal bulan 1 2020. Berarti belum setahun ya? Belum. Baru dari Januari kemarin ya? Januari kemarin. Kalau yang pusatnya di mana Pak? Di Jambi. Oh, pusatnya di Jambi. Sesuai namanya Pempek Jambi, Iya. pusatnya di Jambi. Ya? Pempek Farhan Jambi, Sumarekon sekarang nih. Oh iya, itu dari tahun berapa Pak? Kalau di Jambi kita sudah 4 tahun berdiri. 4 tahun ya? Iya. Berarti dari 2016 ya? Iya. Oke, berarti pusatnya itu udah dari tahun 2016. Jam bukanya dari jam berapa? Kalau ini di sini kita buka kalau hari Senin sampai Kamis, kita jam 9 sampai jam 10 malam. Jam 9 sampai 10 malam. Kalau untuk Jumat sampai Minggu, Pak? Itu kita lebih cepat. Lebih cepat kita buka jam 8 sampai jam 10 malam. Oh, tutupnya sama ya? Iya, tutupnya sama. Nah, kalau untuk weekend di hari Jumat sampai Minggu, bukanya itu lebih cepat 1 jam, jam 8 pagi, tutupnya sama, jam 10 malam. Kalau untuk di sini ada menunya apa aja, Pak? Boleh lihat menunya? Boleh. Wah, Di sini kita kita lihat menunya dulu yuk. Nah, jadi di sini ada menunya, harganya itu mulai dari 3.500. Bapak ini buat di Gading Serpong hitungannya murah loh ya. Iya, murah. Apalagi nih 2 ruko ya. Karena sesuai dengan moto kita nih. Apa tuh motonya? Lezat tidak harus mahal. Lezat tidak harus mahal. Waduh, mantep ya. Iya. Kalau di Palembang pernah ada istilah model ya? Model. Di sini ada, Pak? Ada. Kita ada model tahu. Namanya apa itu? Model tahu nih. Kuahnya bening, Hah? dari pempek juga, tapi isinya tahu. Itu enak banget. Enak ya? Berarti bukan yang model yang... Oh, bukan. Di sini jenisnya pakai ikan apa? Di sini. Heeh. Ikan apa? Ikan kakap merah. Kakap merah ya? Iya. Oke, ya udah abis ini kita mau pesan-pesan dulu deh. Boleh. Kita pesan dulu bosku. Nah bosku, kita sambil nunggu pesanannya, ini gua lagi mau ngeprank ojol nih. Nanti kita ajak mereka makan bareng. Ngeprank gak tuh namanya? Nah ini kita lagi coba pesan dulu. Nah kita udah dapet 1 ojol. Coba lihat. Udah ya? Udah harusnya. Sesuai aplikasi. Pak Imam Cahyadi nih. Sekarang kita bakal panggil yang mirip-mirip. Yang depannya Go, belakangnya Jack, Gojek. Pempek Farhan kan di GrabFood udah ada tuh. Di GoFood belum ada. Jadi kita pakai fiturnya Gosen aja deh. Oke, ini kita lagi pesan Gosen nih. Kita tunggu abangnya pick up. Namanya Bapak Marianto. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai mereka datang, baru nanti kita lanjut lagi. Pak, dengan Pak ini ya Pak Marianto ya? Iya. Pak, jadi ini saya mau ngeprank Bapak nih ceritanya. Bapak pernah di prank nggak Pak? Belum. Minta izin dulu nih Pak sebelum ngeprank. Jadi rencananya saya mau ngajak Bapak makan bareng. Oh. Itu yang mesen juga saya, cuma ntar aja makan dulu kita. Pak Imam ya Pak? Pak, ini saya mau minta izin ngeprank Bapak nih. Mau ngajak makan bareng Pak ceritanya. Boleh ya Pak? Kita izin nih. Masuk dulu aja ya Pak. Sambil nunggu makanannya Pak, mari. Yuk, kita masuk dulu. Boleh kenalin dulu Pak dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Imam. Pak Imam ya, dengan Pak Imam. Bapak? Marianto. Pak Marianto. Iya. Pak, ini Pak Imam sama Pak Marianto udah kerja jadi ojol berapa lama Pak? Kalau saya dari 2017. 2017, Iya. berarti udah jalan sekitar 3 tahun ya? Iya, mau 3 tahunan ya. Kalau Pak Imam? Sama. Sama ya? Ada penjelasan. Kalau lagi COVID gini lebih banyak
yang pesen makanan anter apa yang orang-orang antar jemput gitu Pak? Banyak kan makanan. Ngaruh nggak Pak kira-kira dari sebelum Covid sama habis Covid gitu? Ada ngaruhnya. Kalau Pak Marianto gimana Pak? Ya emang sebelum Covid sama sekarang ya ada bedanya sih. Lumayan berasa Iya. ya? Kayak gimana tuh Mas kira-kira? Ya biasanya sehari bisa dapat kurang lebih 15 order. Paling sekarang paling banyak ya 7 Setengahnya ya? Iya. Oh, berarti emang dampak Iya. Covid lumayan berasa banget ya Pak? Iya, di samping itu ya kita juga dulu kan go rate-nya juga rame ya. Sini masuk UMN masuk itu kan lumayan banyak. Oh iya sekarang anak kampus udah nggak ada Nggak ya? ada ya. Jadi juga ngaruh semua main daerah sini tuh ngaruh dari situ ya. Pak Imam sama Pak Marianto selain ojol ada kerjaan sampingan gitu? Kagak ada. Fokus sih. Full time berarti ya? Iya. Full time jadi ojol berarti. Iya. Oke bosku, pesanannya kita udah datang semua. Sekarang kita lagi mau makan nih. Yuk Pak, makan bareng Pak. Iya, makasih. Ambil aja Pak. Iya, iya. Ini kecap. Oh ini kecap? Iya, ini kecap. Ini kecap manis, kecap asin. Yang ini kecap apa? Kecap manis itu. Kecap manis ya? Iya. Di sini berarti modelnya pempek pakai kecap manis. Enggak pakai ini sih. Oh pakai. Nah, Ini cukanya ya? Cukanya. Wah cukanya gede banget nih. Setiap meja dapet cuka satu teko nih. Wah banyak banget. Pedes nggak nih cuka ya Pak? khas pedasnya. Khas Boleh Jambi ya? dirasain. Iya. Oke, ntar kita cobain bareng Pak. Yuk Pak, diambil Pak. Pak, selama jadi ojol pernah nggak sih kena prank orang gitu? Baru ini. Hah? Baru Baru ini. ini? Iya. Baru ini ya. Kalau ini Pak, kalau dulu kan katanya sering banyak yang fake order ya? Order fiktif tuh, Iya. bodong. Iya. Itu gimana sih Pak maksudnya sistemnya? Ya paling ini ya kadang-kadang kan order, tapi suruh beliin GoPay. Ya nomornya nggak bisa dihubungin lagi kalau udah kita bayarin gini ibaratnya. Berarti bapaknya udah keluar Duit, yang customernya hilang. Hilang. Waduh. Kebanyakan begitu. Pak, pernah kena juga Pak? Sama pernah begitu juga. Tapi kalau di Grab kan yang beda. Kalau di Grab kalau order kalau dihubungin susah. Kadang-kadang alamat rumahnya pun juga dikasihnya bukannya rumahnya benar. Dari rumah kosong. Pernah nganter ke rumah kosong juga? Iya. Mau nggak mau kan kita bawa pulang. Wah, jadi bapak yang nanggung dong berarti? Iya. Jadi nggak kita laporan ke Grab, kita foto, bon sama makanannya, kita kirim ke Grab. Nah besoknya Grab baru kita ketemu malamnya baru kita minta ganti. Tadi ganti sama Grab. Untungnya buat dia juga nggak ada ya? Ada rugi buat bapak jadinya ya? Iya. Iya. Maksudnya buat apa juga ya jahilin orang? Ada aja tuh orang-orang gitu Pak. Ini tuh yang seringnya suruh bayarin Tokopedia. Bayarin Tokopedia maksudnya gimana Pak? Dia ngorder apa ntar ujung-ujungnya apa sekalian bayarin ntar Tokopedia saya. Nitip Ntar, gitu ya? Ntar diganti, tapi pas sudah dibayarin aja hilang. Hilang. Nah, Wah, langsung nggak ngurus, bisa hilang. dihubungin ya. Cukanya mantep ya Pak. Pedasnya lumayan nampol ya. Kalau ini Pak pengalaman atau kejadian unik yang lucu gitu pas jadi ojol ada Pak? Paling kalau saya gini lucu sih sebenarnya nggak kadang gini kita masih pertamanya kan kita belum tahu aplikasi belum bisa jalanin bener ya. Oh ini pas ceritanya pas masih jadi awal-awal ya? Awal-awalnya ya. Jadi baru dapat order atau diselesain di situ aja belum dianterin. Kalau ketemu customer yang ngeselin atau itu pernah Pak? Gimana ceritanya Pak? Banyak sih kadang-kadang ya. Kadang makanannya yang nggak ada, kadang-kadang disuruh adain. Gitu. Makanan nggak ada diadain? Gimana tuh maksudnya Pak? Oh ini masalah pas... Restoran ini kan nggak ada makanannya, kita suruh nyari tempat lain. Kan nggak Oh mau. misalnya Bapak udah ke restorannya, menunya nggak ada, Nggak ada. disuruh cari lagi. Suruh lagi. Terus kalau misalnya nggak ketemu gimana Pak? Ya udah saya bilang kalau nggak ada itu cancel. Kalau nggak ketemu. Dia terima mau cancel? Nggak bisa, kadang-kadang kalau kalau mau order pilihan itu nggak bisa di cancel sama penumpang. Kami cuma sama kita doang, paling dia bilang aja apa restorannya tutup gimana. Customer kan raja ya. Customer raja. Iya. Kadang-kadang apalagi kita ya belum lama sih masalah covid kayak gini. Kalau di apa itu Pizza Hut PHD itu kan nggak ada kreseknya. Emang dari sana emang nggak ada kan cuma kardus doang. Bungkusannya gitu ya, Pak? Dikasih Lalu? kardus kotak. Ya itu sampai dianterin sampai tempatnya orangnya marah-marah. Kan berdebu ini. Ya, namanya kita dari sononya dikasihnya ya begitu. Kan kita nganterin juga
sesuai inilah gak dikantongin lagi gitu. Dia marah-marah juga berarti marah-marah. dia ketahuan tuh Pak, belum pernah mesen kali ya. Dia nggak tahu, dia tahunya semua ada kresek tuh. Wah parah tuh yang kayak gitu. Parah banget tuh. Padahal dari sononya ya emang fungsinya begitu gitu, cuma ditali rapia doang kan. Berasa banget pedasnya. Nendang gitu ya. Pedasnya nendang. Oh ya kalau di ojol gitu ada sistem suspend ya Pak? Gue pernah ngalamin juga Pak waktu itu. Ngalamin pernah. Gimana Pak ceritanya? Kalau ngalamin kalau saya ngirim barang sampai di rumah kosong itu, makanan itu kan nggak ada orangnya. Saya teleponin berapa kali, sampai dia 10 kali, nggak ada respon. Dia SMS-nya juga nggak dibalas, nggak baca. Alamatnya pun juga dia salah. Ya udah saya bilang saya udah nungguin di situ udah ada setengah jam. Nah, berarti udah ngebeli batas waktu. Udah minimal kan waktu nungguin konsumen itu kan minimal 5 atau 10 jam, 5 menit. Oh 10 jam lama Pak. 5 atau 10 menit kan. Oh jadi kalau udah lewat dari 10 menit itu Ya kita kan langsung laporan aja tuh. Atau kita email, kita bantuan. Udah Grab, dia bilang nih makanannya ada di saya udah sampai, tapi orangnya nggak ada. ujung-ujungnya disuspend Pak. Kadang-kadang ya begitu, jadi salahnya kita. Kadang-kadang penumpang jadi kita kena yang pasnya. Oh iya Pak, kalau kita kelarin pesanan di ojol aplikasi kan bisa ngasih rating ke driver ya? Iya. Kalau driver bisa ngasih nggak sih? Bisa. Bisa juga? Bisa. Berarti kalau misalnya nerima penumpang atau orderan, kelihatan tuh rating penumpangnya? Kelihatan. Kelihatan juga ya Pak? Jadi nih customer kita karena dapet customer nih. Rantingnya segini nih pasti nih customer nih bermasalah nih gitu. Ada apa-apanya ya? Iya. Ya, ada komenan Udah misalkan ketahuan. bahwa kita kurang bagus atau bagaimana, komen dari penumpang kita kelihatan. Biasa yang aneh-aneh tuh yang dari cewek, customer cewek apa cowok Pak? Sama Sama Cewek. aja sih ya. Cewek, sama aja. Iya. saya kan cewek ya. Pak, cobain yang kuahnya yuk. Biar pedesnya rada hilang nih. Pakai kuahnya ya, Pak. Piringnya Pak. Mau pakai sambal ya enggak? Sorry kayak. Wah, saya nggak pakai sambal, udah pedas. Ini aja udah pedas. Ini. Yang ini nih pedasnya tadi yang bulat itu ya. Pedasnya. Coba, mari. Nah sekarang nih kita lagi mau nyobain model tahu namanya. Nggak pakai yang pedas deh. Masih lumayan berasa nih pedas cukanya. Wah ini lembut nih, mantap rasanya. Wah tapi ini rasa pedas-pedasnya masih nyangkut ya. Pedas yang tadi. Cobain apa nih, kapal selam kali ya? Yuk lanjut deh kapal selam. Wah aroma ikannya berasa ya Pak? Khas banget nih, mantep. Tadi ini modelnya pakai ikan kakap merah, ikan-ikan di sini. Mungkin sih bakal lebih nikmat lagi kalau dipakein cuka ya, cuma pedas ya. Semoga ditambahin nih cuka yang nggak pedas. Yang kulitnya enak kok Pak, cobain dong. Tadi udah Ambil. nyoba satu, udah. Oh udah. Coba yang bulat. Yang ini kan Tadi kan udah ngomong yang jelek-jeleknya nih. Kalau kita ngomong yang bagus aja deh, ceritanya ketemu customer yang bagus, yang baik itu pernah juga. Paling sering. Ada cerita nggak Pak yang paling berkesan gitu? Paling berkesan paling ya kita cuma nganternya nggak jauh gitu. Kadang ngasih tipnya lebih dari ongkosnya. Kalau Bapak gimana nih Pak? sama Pak. Banyak kan nggak gitu. Bahkan ngasih udah di pokoknya lebih tipnya. Kadang-kadang ada ngorder tapi buat bapak aja ya. Ya, gitu. Banyak. Makanya silakan buat driver aja Pak, buat Biasanya bapak aja Pak. Bawa pulang. kalau hari Jumat ini sering ya Jumat kayak gini nih. Wah ini dia penutupnya udah datang, es kacang merah khas Jambi juga nih. Kita cobain yuk. Yuk makan Pak. Oh, ukurannya gede banget ya. Gelasnya mantap. Gelasnya mantap loh, gede nih. Wow, dingin banget. Segar Pak? Belum ya? Belum. Wah, segar ya. Keras. Banyak tapi es batunya masih gunung loh ya. Es kacang merah nih. Ini topping kacang merahnya banyak banget dan ini jenisnya cuma satu topping kacang merah doang nih. Sesuai namanya es kacang merah. Cobain. Tapi untuk rasanya nggak terlalu manis ya. Kita kelarin makan dulu. Nah bosku, kita udah kelar makan di Pempek Farhan Jambi. Tempatnya ada di Ruko Dalton. Kalian tinggal search di Google Maps itu ada.
Dan patokannya paling gampang sih deket dari Cluster Dalton atau deket dari depannya ini ada ini SDC Sumarekon Digital ya. Ada atau deket dari UMN. Deket-deket situ deh pokoknya. Makasih dulu nih sama Pak Imam sama Pak Marianto udah nemenin makan. Udah nyita waktu juga nih Bapak berdua. Oh iya Pak, ini ada sedikit buat Bapak Pak. Udah nyita waktu Bapak. Terima kasih banyak. Makasih ya Pak. Ih, masih Pak. Jangan lupa like, comment, share. Terus subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you semuanya. Ternyata ada satu menu yang belum kita coba nih. Kita coba nih, yang ini namanya celimpungan. Wow, kuning banget. Ini dari santan nih modulnya. Cobain yuk. Ini kurang lebih sih mirip kayak tekwan. Cuma dia itu dipakein kuah laksa gitu loh yang dari santan. Lempungan itu di mana? Aduh, saya lupa lagi. Celimpungan. Celimpungan. Oke, sip. Pedes. Nah ini pedas sambal ini jadi. Pedes apa? Pedes juga. Bukan gue doang yang ngomong pedes. Tapi pedesnya mantap sih. Jangan lupa like. Oke.